Ya, terima kasih Dian. Betul sekali bahwa isu transformasi digital ini menjadi topik besar yang akan dibahas di KTT Y20, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana yang pertama ini berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi Y20 ini merupakan salah satu agenda dari presidensi G20 yang dilaksanakan di Indonesia, di mana ini pemuda-pemuda dari sejumlah negara yang tergabung di G20 akan berkumpul untuk berdialog, berdiskusi, hingga nantinya membuahkan sebuah kesepakatan yang berkaitan dengan inti dari G20 itu sendiri. Kalau untuk terkait pelaksanaannya hanya akan berlangsung hari ini dan besok, Dian, di mana hari ini sesaat lagi akan dibuka oleh sejumlah menteri dan juga gubernur dari Nusa Tenggara Barat. Lalu juga tadi siang sudah berlangsung talk show dengan tema The Benefit of Digital Transformation, Raising Youth in Digital Financing. Lalu talk show tersebut juga besok akan berlangsung lagi dengan tema yang berbeda, yaitu Promoting Youth Inclusion and Innovation in Digital Governance. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 orang, dia di mana datang dari sebagian besar adalah pemuda-pemudi daerah, lalu sebagian besar lainnya adalah dari luar daerah NTB serta para delegates dari sejumlah negara. Jika kita berbicara tentang digital financing, Dian, ini merupakan bagian penting dari digital transformation. Kayaknya nggak tepat kalau misalkan saya hanya berbincang hal ini sendirian. Kayaknya asik nih kalau saya mencari narasumber. Kira-kira siapa yang bisa saya ajak ke sini ya? Saya mau coba cari di sekitar sini ada siapa. Di sebelah sini nih kayaknya ada VP External Affair dari Peluang. Saya mau coba ajak join ya. Halo Pak Wilson. Halo. Boleh bergabung sebentar Pak Wilson dengan kita? Ya, siap, malam Safinas. Oke, malam Apa Pak. kabar? Baik, nah pemirsa ini dia adalah VP External Affair dari Peluang. Boleh kita duduk kali ya Pak ya? Ya. Oke. Nggak apa-apa nih Pak, kita ganggu waktu sebentar ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa, senang sekali bisa ketemu di sini. Oke, baik Pak. Jika kita berbicara tentang agenda dari G20 ini sendiri ya, apalagi malam ini Y20 kita membahas tentang digital transformation. Bagaimana menurut Pak Wilson untuk mendukung perkembangan digital transformation yang bisa dilakukan oleh pemuda di Indonesia? Ya, jadi saya rasa banyak sekali yang bisa dilakukan ya, karena kita juga melihat data dan statistik yang ada. Mungkin Mbak Safinas pernah tahu juga ada 191 juta jiwa di Indonesia itu yang sebenarnya produktif gitu ya. Nah, dari 191 juta tersebut, 110 jutanya atau 40% dari populasi kita itu merupakan generasi milenial dan zilenial. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat seperti apa peran pemuda merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena disinilah kekuatan generasi muda kita sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai agen perubahan ya, khususnya dalam hal transformasi digital. Nah, mungkin satu lagi yang juga saya ingin sampaikan bahwa karena peran pemuda ini sangat penting dan para pemuda ini juga yang secara alami dia memiliki, kita nyebutnya apa ya, daya paham ya, daya paham mengenai teknologi dan juga cepat sekali untuk mengadopsi teknologi-teknologi yang baru gitu ya. Di sini juga terlihat dari perkembangan dunia startup misalnya di Indonesia. Nah, dengan perkembangan seperti ini kita juga ingin melihat bagaimana generasi muda dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam sektor sosial, ekonomi dengan teknologi gitu. Jadi ini semua saling sambung menyambung, di mana pada intinya nanti transformasi digital di Indonesia itu akan dapat berjalan dengan baik. Dan karena Indonesia juga menjadi presidensi G20, kita juga sangat berharap dapat menjadi percontohan bagi teman-teman di anggota G20. Oke, kalau misalkan kita berbicara spesifik dari Peluang sendiri, apa peran Peluang dalam mewujudkan transformasi digital di tanah air? Ya, jadi kita melihat dari literasi digitalnya juga ya. Jadi sebelum kita dapat transform, dapat berubah, kita harus memiliki pemahaman dan pengetahuan juga. Jadi di sini kita melihat pentingnya literasi digital. Nah, bagaimana cara Peluang bisa berkontribusi ke dalam hal tersebut seperti ini? Kami sebagai aplikasi investasi multi aset di Indonesia, kita juga banyak melakukan program-program edukasi, khususnya di bagian literasi keuangan untuk Indonesia. Karena ini salah satu aspek yang dapat mendorong juga untuk percepatan digitalisasi. Program-program yang kita miliki ini mulai dari acara-acara webinar, kemudian kita membuat program-program seperti Peluang Talks yang ada di kanal-kanal media sosial kita. Ini semua kita melihat semakin banyak generasi muda yang mulai semakin mengadopsi ya untuk transformasi digital tersebut.
Oke. Tentunya pertumbuhan dari transformasi digital ini tidak lepas dari kesempatan dan juga ancaman. Betul ya? Bagaimana nih peluang melihat ini? Nah, kami di Peluang tentu ingin menitik beratkan kepada peluangnya dulu gitu Oke. ya. Kita melihat peluang yang ada di depan mata karena ini kembali lagi kita melihat data Indonesia itu memiliki nilai ekonomi digital yang tertinggi di ASEAN. Bisa dibayangkan ya dengan nilai 70 miliar dolar dan ini merepresentasikan 40% dari pangsa ekonomi digital di ASEAN gitu. Nah, kemudian mengapa sih kok bisa memiliki peluang yang begitu besar? Salah satu aspek pentingnya memang generasi muda. Gitu. Iya. Jadi semua ini saling terkait. Iya. Kemudian tapi kita juga melihat tantangannya ya. Jadi tantangannya pasti masih ada kesenjangan digitalisasi misalnya karena memang secara natural teman-teman yang di perkotaan ini yang lebih banyak tersentuh gitu daripada teman-teman yang di luar perkotaan. Oleh karenanya seperti hari ini kita senang sekali bisa hadir di Lombok gitu ya yang di luar Jawa untuk bisa mendengarkan juga bagaimana sih teman-teman di Lombok ini melihat proses yang sedang dilakukan. Ya. Itu. Oke, salah satu yang menarik Pak Wilson dari tema talk show kita hari ini adalah digital financing. Nah, digital financing ini nggak bisa lepas nih Pak dari bagian digital transformation. Kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan sebagai pemuda untuk meningkatkan literasi keuangan digital di tengah masyarakat? Ya, jadi tentu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan ya. Jadi pada saat kita bicara literasi keuangan digital, itu tentu banyak aspek yang menyangkut mengenai edukasi. Nah, apa yang bisa masyarakat lakukan? Ya tentu terus menggali lebih banyak informasi-informasi mengenai bagaimana prinsip-prinsip investasi yang baik, misalnya ya. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan tujuan keuangan kita, karena itu semua nanti akan menjadi kita bisa melihat seperti apa profil resiko kita itu dalam berinvestasi. Nah, dengan adanya literasi yang juga mencakup kemampuan ya atau keahlian masyarakat untuk bisa memilih instrumen investasi yang tepat, ini akan memiliki banyak dampak positif untuk perekonomian nasional. Seperti bahwa dana-dana masyarakat yang masuk ke dalam instrumen investasi, misalnya seperti reksadana, saham, itu juga akan membantu perputaran ekonomi. Jadi misalnya kayak reksadana itu kan juga banyak yang portfolionya merupakan obligasi-obligasi pemerintah yang dana tersebut digunakan untuk membiayai program-program pemerintah gitu. Jadi dampak ekonominya itu akan banyak dan kalau kita berinvestasi di saham misalnya, itu kan akan membantu emiten yang bersangkutan untuk memperluas lapangan pekerjaan misalnya dan juga menambah kapasitas bisnis mereka yang pasti juga akan meningkatkan perekonomian. Jadi banyak sekali hal-hal yang mengikutinya. Jadi memang tidak hanya investor menguntungkan diri sendiri, tapi sebenarnya dengan kita berinvestasi di emiten-emiten milik negara itu membawa dampak perekonomian bagi negara. Betul. Oke, Pak, terakhir ini apa harapan dari diselenggarakannya Y20 ini? Kita memang melihat kegiatan Y20 ini kesempatan emas ya kalau bisa dikatakan karena disinilah ruang diskusi yang baik sekali tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi negara-negara anggota G20 untuk berdialog, bertukar pikiran dan juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah bagaimana bisa misalnya mengadopsi transformasi digital ini dengan lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Nah, jadi harapannya memang nanti akan dihasilkan suatu komunike dengan beberapa pre-summit yang akan dilakukan. Ini akan diserahkan kepada pimpinan dari G20. Nah, jadi kita melihat dengan hadirnya peluang di sini pun kita juga bisa membantu dari sisi literasi keuangannya, bagaimana masyarakat bisa mengetahui produk-produk investasi yang baik, dan pada akhirnya juga bagaimana mereka bisa meningkatkan kesejahteraan ya. Filantrop masyarakat karena ada beberapa studi juga yang menunjukkan misalnya nih bagi masyarakat yang sudah memiliki edukasi yang baik dan sejak dini berinvestasi mereka dapat memiliki pendapatan itu 3 kali daripada masyarakat yang tidak mengenal sejak usia dini misalnya mengenal mengenai pendidikan finansial. Jadi kita melihat ini salah satu aspek penting yang merupakan kunci ya. Bahasanya sederhana edukasi tapi merupakan suatu hal yang kita harus bekerja sama nih. Jadi
yang kita juga ingin sampaikan, harapan kami melalui IWD ini adalah melalui kegiatan Y20, kita bagaimana bisa menunjukkan generasi muda Indonesia yang sudah bagus sekali berkolaborasi, bisa bergotong royong, dan nilai-nilai inilah yang kita harap juga dapat menjadi percontohan yang baik ya bagi teman-teman di anggota G20 yang lain. Seperti itu. Iya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Wilson sudah mau bergabung bersama kami. Semoga apapun harapan baiknya ini bisa segera terlaksana. Terima kasih banyak Pak Wilson. Terima kasih, selamat malam. Ya, itu dia tadi Dian dan juga pemirsa hasil diskusi saya bersama dengan VP External Affairs dari Peluang terkait dengan digital financing. Betul sekali, semoga edukasi literasi terkait keuangan digital ini bisa semakin meluas dan masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya transformasi digital. Demikian dari saya, kembali ke Dian di studio.